Sobat Komsos, selamat bertemu bersama saya Arsi dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Kali ini kami berada di Paroki Roh Kudus Labuan Bajo, tempat diselenggarakannya sosialisasi program pastoral ekonomi berkelanjutan tahun 2023. Saya bersama dengan beberapa Romo. Yang pertama ada Romo Fikep Labuan Bajo, Romo Ricard. Selamat siang Romo. Selamat siang Arsi. Ya. Juga ada Romo Yuvens dari Paroki Sokrutung. Selamat siang Romo. Selamat siang dan selamat siang para penonton sekalian. Juga ada Romo Edi dari Paroki Lengkong Cepang. Selamat siang Romo. Selamat siang. Juga ada Dewan Pastoral Paroki Lengkong Cepang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Marsi. Iya. Baik Romo Fikep, kegiatan hari ini siapa saja yang hadir? Baik, untuk kegiatan sosialisasi tahun ekonomi berkelanjutan di bawah tema SAE, sejahtera, adil, dan berkelanjutan ekologis, itu kita menghadirkan Pemda dan juga semua paroki dalam Kefikepan Labuan Bajo. Mengapa harus menghadirkan dua tungku ini untuk mensukseskan program? Karena kita pertama-tama melihat pengalaman ketika kita melangsungkan kegiatan festival pariwisata holistik dan kita mendapat hasil yang maksimal ketika kita coba berjalan bersama-sama dengan pemerintah dan berbagai stakeholder yang lain. Kali ini saya berpikir bersama dengan teman-teman dari Puspas bahwa beberapa rancangan program kita itu ada juga di dalam program-program pemerintah. Dan karena itu maka tidak salah kalau kita berjalan bersama-sama. Toh tujuannya ialah kesejahteraan masyarakat dan juga pada sisi yang lain kita coba bersama-sama menghandle berbagai isu yang menimpa kehidupan bersama kita di Kabupaten Manggarai Barat. Isu kemiskinan, isu stunting, isu ekologi, sampah, dan isu bagaimana distribusi kesejahteraan sosial. Gitu. Ya. Baik Romo, lalu pertanyaan berikutnya, apa harapan untuk tahun ekonomi berkelanjutan dan juga ajakan untuk umat sekalian yang ada di Kefikepan Labuan Bajo? Baik, harapan besarnya tentu ketercapaian program ekonomi yang berkelanjutan ini ialah adanya kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi. Kesejahteraan dalam konteks teologi Kristiani tidak hanya menyangkut ketersediaan barang-barang fisik, tetapi juga menyangkut distribusi sosial yang lebih adil dan lebih sejahtera untuk masyarakat. Yang kedua, harapan kita ialah ketika kita membangun sinergitas dengan berbagai stakeholder, di sini ada yang disebut sinode, jalan bersama-sama. Kita tidak membiarkan pemerintah berjalan sendiri dan gereja berjalan sendiri, dan seringkali karena jalan sendiri-sendiri ada bentrok yang tidak perlu. Dan karena itu maka besar harapan dengan menyatukan dua kekuatan besar ini, pemerintah dan gereja, itu tujuan dari program ekonomi berkelanjutan bisa tercapai maksimal. Baik, luar biasa. Terima kasih penjelasannya Romo Fikep. Baik, sebagai ajakan, ya, saya meminta semua umat Katolik dan juga semua umat yang lain dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat ini, mari kita berjalan bersama-sama, memberi makna yang lebih tajam lagi kepada apa yang kita perjuangkan bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakat, untuk keberlanjutan ekologi, lingkungan hidup yang bersih. Mari kita bersama-sama bahu-membahu dengan pemerintah untuk memberikan kontribusi yang adil, seadil-adilnya, membagi kue pembangunan ini serata-ratanya kepada seluruh warga masyarakat, sehingga tidak ada lagi orang yang harus menderita karena kemiskinan
harus dilabeling dengan stunting dan seterusnya. Ini hanya bisa kalau kita bekerja sama dan berjalan bersama-sama. Baik, luar biasa penjelasannya Romo Fikep. Terima kasih telah mengajak seluruh Sobat Komsos dimanapun berada. Selanjutnya kita ke Romo Yufes selaku Pastor Paroki Sokrutung. Baik Romo, kira-kira apa 2 program unggulan yang khas di tahun ekonomi berkelanjutan dari Paroki Sokrutung? Ya, kami di Paroki Sokrutung itu ya dalam diskusi waktu sidang pastoral ya di Kuskupan Ruteng, ya kami selalu mengandalkan tentang pertanian organik ini. Ya, mengapa? Konteksnya memang untuk kami di wilayah Sokrutung itu wilayah selatan, ya mayoritas umat kami itu adalah petani. Karena itu ya saya selalu ya mengatakan bahwa kita ini tidak bisa untuk menjadi pegawai lagi. Kalau kita sudah petani, maka ya tugas kita adalah atau sahabat kita itu tanah. Karena itu bentuk dukungan atau tanggapan kami terhadap pariwisata super prioritas ini ya dengan memberikan hasil ya pertanian ya untuk bisa menjawab kebutuhan hotel atau kebutuhan ya wisatawan para pengunjung yang ada di Labuan Bajo ini. Ya karena itu pertanian organik tetap menjadi hal yang ya kami unggulkan untuk wilayah selatan ini. Dan juga tentu kami mau ya tingkatkan itu kreativitas ya umat, dan khususnya sekarang yang sedang bergerak ya di Sokrutung itu kami menggerakkan anak-anak asrama dan juga OMK ya, usaha mikro kecil dan menengah itu ya yang berkaitan dengan pemberdayaan, misalnya pembuatan rosario, kemudian nanti ada bagaimana cara pembuatan keripik pisang, karena memang wilayah selatan itu untuk sementara itu juga menjadi wilayah penghasil pisang. Baik, untuk sementara demikian. Luar biasa, terima kasih Romo Yufes selaku Pastor Paroki Sokrutung. Selanjutnya kita ke Romo Edi. Mungkin pertanyaan yang sama, kira-kira program unggulan apa di tahun ekonomi berkelanjutan ini? Pertama itu pertanian hortikultura organik ya. Lalu yang kedua terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Nah, dalam hal ini untuk pertanian hortikultura kami bekerja sama dengan Komisi Karitas Kuskupan, lalu kemudian dengan PSE ada pelatihan pembuatan pupuk organik, juga pengolahan lahan yang memang standar. Lalu kemudian untuk kesehatan juga kerjasama dengan Komisi Kesehatan Kuskupan dan Karitas, terutama untuk mengatasi isu stunting sekarang. Ya seperti yang kita ketahui berdasarkan data kabupaten, wilayah Lembor Selatan memang terbanyak ya, anak mengalami stunting. Karena itu perhatian khusus kepada ibu dan anak nanti menjadi program kita. Tapi kita juga kerjasama dengan Puskesmas, ya, Puskesmas Lengkong Sepang, hal ini ya pemerintah. Juga kita juga kerjasama dengan stakeholder lain, seperti ada dari LSM. Ya. Baik, mungkin itu saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Fikep yang telah menjelaskan tentang pastoral ekonomi berkelanjutan tahun 2023, juga kedua Romo Paroki ini. Terima kasih, semoga sukses dengan program unggulannya. Begitu juga Bapak, semoga bisa mensupport pastor parokinya untuk mensukseskan ya. Sobat Komsos, telah hadir bersama saya narasumber kami berikutnya, ada Ibu Nei dari Naker Transkop UMKM. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar? Baik, sangat baik hari ini. Kira-kira dinas Ibu itu pekerjaannya terkait apa saja? Bisa dijelaskan terima terlebih kasih dahulu? Ya, selamat siang semuanya. Sesuai nomenklatur Dinas Naker Trans Koperasi UKM. Jadi urusannya ada 3 urusan besar. Yang pertama adalah tenaga kerja, yang kedua koperasi, dan yang ketiga UKM. Dan ketiga urusan ini terintegrasi dan mengurus
tidak hanya tenaga kerja, tetapi juga untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Begitu. Lalu kemudian Ibu, kira-kira sinergitas apa yang hendak Ibu jalankan dengan program pastoral ekonomi berkelanjutan 2023 tahun ini? Oke, baik. Saya sebenarnya memberi apresiasi secara khusus untuk pertemuan yang sangat luar biasa hari ini. Ini pertama kali terjadi di Manggarai Barat, bahwa ada perencanaan program yang hampir sama dengan perencanaan program di pemerintah yang difasilitasi oleh keuskupan. Untuk hari ini selain kami memberi masukan, juga mendapat banyak masukan dari paroki yang sebenarnya secara langsung bertemu dengan masyarakat, dengan umat itu di paroki. Sehingga kami yakin bahwa segala macam isu strategis, segala macam kebutuhan yang disampaikan melalui paroki itu merupakan kebutuhan real yang ada di masyarakat. Untuk program yang bisa disinergikan, kami sebenarnya dari dinas kami bukan baru merencanakan, tetapi kami sudah mengimplementasikan kerjasama dengan salah satu paroki itu bersama OMK. Tentu kerjasama ini tidak tiba-tiba muncul, tetapi lahir dari informasi dari paroki juga bahwa ada kelompok OMK yang sedang dibina dan produknya ini, sehingga kami mendapat banyak input dan kebutuhan. Kami tinggal mengkoreksi. Ini sudah ada, kami lihat apa kebutuhan, kira-kira kami intervensi bagian apanya, sehingga berharap nanti yang tadi mungkin hanya 5 produktivitasnya dengan intervensi pemerintah atau pendampingan pemerintah bisa jadi 10 atau kelipatannya. Jadi secara konkret, contoh misalnya OMK Paroki Tentang di Kecamatan Doso. OMK-nya telah menyediakan produk sari jahe, jahe bubuk, gula merah yang dikerjasamakan dengan petani. Tetapi setelah kami lihat, karena mereka membawa produk, ada banyak hal yang perlu dinaikkan. Misalnya mekanisme perizinan itu belum ada label perizinan sama sekali. Terus branding produk itu belum pernah didampingi sama sekali. Terus packaging dan ilmu teori marketing. Jadi kami turun mendampingi, ya akhirnya setelah didampingi, ya jujur kami melihat bahwa mereka bersemangat sekali untuk menambah varian produknya. Kami membantu alat yang mungkin tadi untuk pengemasannya manual, tetapi kami membantu misalnya untuk sealernya, vakum sealer, yaitu sebenarnya supaya kita dengan kemasan yang baik kan itu sebenarnya membantu menambah nilai produk. Jadi rupiah yang nanti masuk akan bertambah. Harapannya nanti semua paroki yang lain juga, seperti yang tadi saya sharing di dalam diskusi, kami pemerintah sangat terbuka, karena kalau misalnya mendampingi dari nol itu susah sekali. Tetapi kalau misal paroki ini positifnya, itu tidak ada batasan administratif desa. Jadi dia ada di semua desa, lintas desa, dan tentu potensi masing-masing desa beda. Jadi varian produk pasti akan lebih banyak ada di paroki dibanding kami turun ke setiap desa. Jadi kami berharap dengan jejaring yang dimiliki oleh paroki itu mampu menggerakkan lebih banyak desa, menggerakkan lebih banyak kelompok atau komunitas. Jadi kami dari pemerintah juga tidak harus turun ke banyak titik, tapi cukup di OMK, tetapi sudah bisa mendampingi banyak kelompok yang ada di wilayah desa. Terima kasih Ibu, luar biasa. Ternyata selama ini sudah ada mulai jadi kelompok yang didampingi. Iya, tinggal nanti menunggu dari paroki-paroki lain, tentu dengan potensi yang berbeda. Dan mungkin satu lagi yang sangat strategis, itu kan tadi terkait UMKM-nya. Ya. Yang sangat strategis yang tidak boleh dilupakan adalah terkait ketenaga kerjaan. Itu terkait di Naker Transkop UKM sendiri, kita punya BLK pemerintah. Jadi BLK itu Balai Latihan Kerja Pemerintah dengan beberapa jenis pelatihan yang kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja tentunya. Terus yang kedua ada yang namanya BLK Komunitas. Yang BLK Komunitas ini sebenarnya strategis untuk dilihat atau disupport oleh gereja, karena BLK Komunitas ini berdiri atas usulan komunitas berbasis yayasan keagamaan. Berarti kan dengan gereja. Jadi yang sekarang sudah ada itu BLK Komunitas yang terkait ilmu komputer, teknologi informatika di Seminari Loyola. Terus yang kedua BLK Yayasan di Dian Yosefa itu menjahit. BLK Susteran di Gorontalo itu khusus untuk tata rias. Dan yang baru saja di launching itu
BLK Bahasa di Stella Maris, dan semua itu berada di bawah Yayasan Keagamaan Katolik. Dan harapannya ya tidak hanya 4 ini, karena ada banyak potensi lain yang ada di kecamatan, di paroki, mungkin dari perspektif pertanian atau perikanan yang nanti mungkin bisa diusulkan, karena mumpung program ini masih menjadi program prioritas nasional. Terus yang berikut, melalui paroki juga kami juga sudah melakukan kerjasama untuk penjaringan peserta pelatihan untuk tahun ini. Kami berterima kasih sih kepada paroki karena sudah meneruskan informasi pelatihan kerja yang tadi mungkin tidak semua orang di desa yang mengakses media sosial pengumuman kami, tapi mungkin melalui paroki itu lebih konkret penjaringannya. Dan saya secara khusus menyampaikan kalau misalnya ada utusan-utusan tenaga kerja atau pencari kerja yang mendaftarkan dirinya lewat paroki, itu akan menjadi peserta prioritas, karena kami tahu pasti orang tersebut tidak hanya bermanfaat untuk dirinya untuk pelatihan, tetapi pasti akan bermanfaat untuk orang lain. Jadi kami berharap kerjasama dan kolaborasi ini lebih baik, lebih kuat, dan lebih terencana ke depannya. Karena sistem kerja pemerintah ya ada timeline perencanaan, pelaksanaan, juga evaluasi. Berharap nanti paroki juga bisa menyesuaikan itu. Jadi peluang pengembangan bakat potensi anak muda sangat besar sekali. Sangat besar sekali, dan kami berharap ya paroki membantu kami, juga paroki bisa membantu umatnya, khususnya anak-anak muda yang ada di desa, untuk bisa mengakses pelatihan-pelatihan atau peluang yang ada dilaksanakan oleh pemerintah. Harapan atau goal yang Ibu inginkan dari program ekonomi berkelanjutan dari pastoral gereja tahun ini seperti apa? Memang tidak akan mungkin sampai di goal yang kita inginkan kalau kita kerja sendiri-sendiri. Tetapi momentum hari ini itu sangat luar biasa. Ini awal yang sangat baik, apalagi ini baru awal tahun. Sehingga nanti perencanaan-perencanaan yang ada di OPD teknis juga melihat ini sebagai masukan untuk mungkin mendesain atau mengubah bentuk pola itu sesuai dengan kebutuhan yang saat ini sedang dibahas usulannya. Jadi kami berharap kolaborasi ini baru dimulai secara sistematis, bahwa dari dulu sudah ada, tetapi secara sistematis dilakukan oleh pastoral itu sangat baik sih hari ini, dan kami yakin kedepannya akan jauh lebih baik sinergitasnya. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Nei. Harapannya sinergitas akan terus berlanjut dan melahirkan produk-produk baru dari keunggulan anak-anak muda di gereja. Gereja baik. Sobat Media Komsos, Keuskupan Ruteng telah mencanangkan tahun 2023 sebagai tahun ekonomi berkelanjutan. Kita berharap masyarakat dan umat Keuskupan Ruteng dapat disadarkan dan bergiat aktif untuk hidup yang lebih sejahtera, lebih adil, dan ramah lingkungan. Program-program ini tentu akan berjalan lebih efektif dan efisien melalui kerjasama dengan pemerintah dan berbagai pihak lain. Saya Arsi undur diri, salam Omnia in Caritate.